Kemudian sekarang kita menuju kepada pembahasan dari poin yang kedua tentang keadaan umat Islam secara khusus di Jazirah Arab dan keadaan umat Islam secara umum di negeri-negeri Islam lainnya di dunia ini. Dilihat dari sisi kehidupan politik, kemudian dari sisi keagamaan, kemudian perekonomian dan pengajaran. Yang pertama terkait dengan keadaan umat Islam secara umum di belahan dunia Islam, di negeri-negeri Islam yang ada pada waktu itu, dan lebih khusus di Jazirah Arab ketika itu, yakni lebih khusus lagi di daerah Najd, wilayah Najd, wilayah kelahiran dan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka kalau dilihat yang pertama dari sisi kehidupan politik, bahwa umat Islam dari sisi kehidupan politik adalah keadaan yang sangat buruk sekali. Umat Islam terpecah-pecah, bercerai-berai ketika itu, tidak bersatu. Maka kita lihat di wilayah Najd, tempat kelahiran atau wilayah Syekh Muhammad At-Tamimi ini, bahwa di wilayah tersebut terbagi-bagi, terkotak-kotak, terdapat suku-suku yang berdiri sendiri, terdapat kerajaan-kerajaan kecil, kalau bisa kita katakan demikian, atau kekuatan-kekuatan kecil seperti di wilayah Dir'iyah, kemudian di wilayah Uyainah, dan wilayah-wilayah lainnya di daerah Najd tersebut. Maka dengan demikian, inilah keadaan secara umum. Siapa yang kuat mengalahkan yang lemah. Siapa di antara mereka yang kuat menindas yang lemah. Maka ini keadaan politik umat Islam ketika itu. yakni betul-betul dalam keadaan yang sangat buruk sekali. Kemudian sisi yang kedua, yaitu sisi agama. Kalau kita melihat keadaan umat Islam dari sisi kehidupan agama, maka kita bisa melihat pada abad tersebut di mana umat Islam betul-betul jauh dari agamanya, menyimpang jauh dari agamanya. Banyak di antara mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah bangsa jin, dan seterusnya, meminta kepada orang yang sudah mati, menyembah kubur dan lain sebagainya. Kemudian juga mereka jauh dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan berbagai macam bid'ah, hal-hal yang tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah keadaan umat Islam dari sisi kehidupan keagamaan, betul-betul jauh dari petunjuk Nabi, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sisi kehidupan keagamaan. Dan mereka sangat ta'assub sekali dengan, atau fanatik sekali dengan mazhab mereka masing-masing. Ada yang fanatik terhadap mazhab Imam Ahmad, fanatik terhadap mazhab Imam Malik, dan seterusnya. Inilah keadaan umat Islam dari sisi kehidupan keagamaan. Kemudian yang ketiga kita lihat, yaitu dari sisi perekonomian. Dari sisi perekonomian, terutama di wilayah Najd, adalah wilayah yang gersang, ya, wilayah yang gersang, wilayah yang tidak subur. Kalau wilayah yang subur itu dominan adalah di wilayah timur, di wilayah timur seperti Al-Ahsa dan wilayah-wilayah timur lainnya dari Jazirah Arab. Maka banyak di antara mereka yang berdagang atau berniaga ke arah timur, ke arah timur ketika itu. Jadi jelas-jelas wilayah Najd adalah wilayah yang gersang dan sebetulnya adalah wilayah yang tidak tepat untuk dijadikan sebagai sentral perekonomian. Karena jelas-jelas mereka adalah orang yang tidak bisa mengandalkan
yakni ada dari hasil buminya. Karena betul-betul wilayah yang gersang, maka tidak bisa mereka yakni bercocok tanam atau pertanian dan lain sebagainya. Maka ini terkait dengan perekonomian. Kemudian sisi yang keempat, yaitu sisi pengajaran atau pendidikan. Kalau tadi kita mengetahui dari sisi ekonomi saja mereka sudah susah, sudah sulit, artinya dalam hal ini bagaimana mereka belajar agama, bagaimana mereka bisa belajar agama, soal perut saja mereka masih kesulitan. Soal perut saja mereka masih kesulitan. Maka dengan demikian bisa kita katakan bahwa yakni pendidikan atau pengajaran di wilayah Najd adalah syibhul ma'dum, hampir-hampir tidak ada. Hampir-hampir tidak ada. Dan memang ketika itu beberapa tempat yang menjadi sentral pendidikan umat Islam seperti Mekah dan Madinah dan wilayah-wilayah lainnya memang ada, yakni ulama-ulama Islam yang mengajarkan agama Islam seperti di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram atau wilayah-wilayah lainnya seperti Basrah dan lain sebagainya. Maka itulah tempat-tempat pendidikan atau pengajaran agama Islam ketika itu yang masyhur ketika itu. Adapun di wilayah Najd sendiri betul-betul tidak ada, atau bisa kita katakan syibhul ma'dum, hampir-hampir tidak ada pengajaran dan pendidikan di wilayah tersebut, karena dari sisi kehidupan ekonomi saja mereka sudah susah, sudah sulit bagaimana mereka berpikir untuk belajar ilmu agama, belajar agama dalam hal ini. Maka inilah terkait dengan gambaran secara umum keadaan umat Islam sebelum kelahiran Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah pada abad 12 Hijriyah atau pada abad 17 Masehi.